Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juriati Rahman, kelas B Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi geografi regional dan pertumbuhan ekonomi regional secara spasial. Langsung saja, studi geografi regional, perkembangan regional telah memberikan dampak terhadap kajian geografi secara luas. Konsep ruang dipengaruhi oleh jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran. Konsep ruang berkaitan erat dengan waktu dalam pemanfaatan bumi dengan segala kekayaan dalam ruang dan waktu. Secara objektif, kajian geografi regional berorientasi pada wilayah yang luas, mencangkup negara atau benua. Konsep ini ditinjau dari dua aspek geografi, yaitu aspek fisik dan non-fisik, sebagai esensi kajian geografi. Aspek-aspek geografi tersebut juga tidak lepas dari fenomena geosfer dan wilayah. Proses kajian geografi regional lebih menekankan pada konsep wilayah, mengingat kajian yang mencakup segala perkembangan wilayah. Nah, dalam studi geografi regional ada 4 realm. Menguraikan penentuan realm dalam kajian geografi regional berdasarkan kriteria keruangan. Yang pertama, realm geografi merupakan kesatuan keruangan yang ditempati manusia yang dibagi dalam sub-sub satuan keruangan yang lebih sempit. Kriteria yang digunakan adalah aspek fisik dan manusia sebagai ukurannya. Yang kedua, realm geografi merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungan alam sebagai interaksi fungsional yang ditandai dengan kenampakan wilayah pertanian, pertambangan, jembatan, desa, dan gunung sebagai wujud langka. Yang ketiga, realm geografi mencerminkan definisi komprehensif dan mencangkup pengelompokan manusia yang tinggal di bumi. Yang keempat, realm geografi bertemu membentuk zona transisi yang batas-batasnya tidak terlihat jelas sebagai tanda kotak. Kemudian pertumbuhan ekonomi regional secara spasial, di mana konsep ekonomi regional memberikan gambaran yang penting dalam studi geografi. Dan geografi regional akan memberikan proyeksi gambaran pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perkembangan ilmu ekonomi dalam pengembangan wilayah regional memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan secara keruangan, pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari interaksi antar wilayah. Suatu wilayah tidak dapat berkembang tanpa adanya interaksi antar wilayah. Kebijakan pemerintah, teknologi dan informasi, pendidikan dan peran masyarakat. Wilayah pertumbuhan ekonomi yang mengalami interaksi dapat terjadi antara desa dan kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Dalam hal ini menunjukkan bahwa interaksi pertumbuhan ekonomi terjadi dari penggambaran dua wilayah yang saling membutuhkan dalam konteks keruangan. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Saleh. Saya dari kelas B Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Teori pertumbuhan ekonomi secara regional. Teori pertumbuhan ekonomi regional selalu menjadi perhatian dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Kebijakan-kebijakan digunakan sebagai strategi dan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi. Tujuannya agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi dalam menyetarakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi membuat antar wilayah atau regional melakukan perlombaan untuk memicu kemakmuran masyarakatnya. Ada banyak teori pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat uang tinggal di suatu wilayah, diantaranya sebagai berikut. A. Teori pertumbuhan ekonomi basis ekspor based model. Model pertumbuhan ekonomi ini ditentukan berdasarkan keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, jika daerah tersebut dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki keuntungan kompetitif sebagai garis ekspor, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Peningkatan ekspor dari daerah yang bersangkutan memberikan dampak-dampak ganda atau multiplier effects pada perekonomian daerah.
Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam teori basis ekonomi menggunakan teknik berikut. Yang pertama, produk domestik regional bruto atau PDRB. Produk domestik regional bruto atau PDRB merupakan indikator kondisi ekonomi suatu wilayah. Perhitungan PDRB yang ditumbuhkan oleh suatu wilayah memerlukan pendekatan. Bentuk pendekatan perhitungan PDRB antara lain sebagai berikut. A. PDRB menurut pendekatan produksi. B. PDRB menurut pendekatan pendapatan. C. PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Yang kedua yaitu metode analisis location quotient atau LQM. Salah satu model yang digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi basisi dan bukan ekonomi basisi adalah metode location quotient atau LQM, yang merupakan perbandingan relatif antara kemampuan sektor yang sama pada daerah yang luas pada suatu wilayah tertentu. Menurut Tarigan 2006 mengemukakan bahwa metode LQ adalah metode yang membandingkan porsi lapangan pekerjaan atau nilai tambah pada sektor tertentu di wilayah yang dibandingkan porsi lapangan kerja atau nilai tambah pada sektor yang sama secara nasional. Yang ketiga yaitu metode analisis dinamik location quotient atau DLQ. Metode analisis LQ ini dibedakan secara dinamis dan statis. Kemunculan analisis DLQ bertujuan untuk mengatasi kelemahan analisis LQ, khususnya yang bersifat statis dari suatu waktu tertentu, sehingga dapat diketahui perubahan reposisi sektornya. Secara prinsip, analisis DLQ digunakan untuk menganalisis potensi unggulan dari suatu wilayah. Perbedaannya pada nilai tambah sektoral PDRB yang memiliki rata-rata laju rumus perhitungan DLQ. Yang keempat yaitu metode analisis gabungan LQ dan DLQ. Analisis gabungan LQ dan DLQ digunakan untuk mengetahui pergeseran reposisi keberadaan sektor ekonomi suatu wilayah di masa mendatang. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis dampak pengganda atau multiplier effect. Pengembangan wilayah ekonomi perlu menekankan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan efek ganda terhadap kesejahteraan. Yang keenam yaitu metode analisis Schaeffer. Analisis Schaeffer pertama kali diperkenalkan oleh Perloff dan Pikakam pada tahun 1961. Metode analisis Schaeffer berguna untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah yang dibandingkan dengan perekonomian nasional. Analisis ini memberikan penjelasan tentang faktor penyebab perubahan sektor industri di suatu wilayah. Yang ketujuh yaitu metode model rasio pertumbuhan wilayah referensi atau RPR. Model rasio pertumbuhan wilayah referensi merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan atau PDRB wilayah referensi. Yang kedelapan yaitu metode model rasio pertumbuhan wilayah studi atau RPS. Model rasio pertumbuhan studi merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan di wilayah studi dengan laju pertumbuhan kegiatan di wilayah referensi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Lole dari kelas B Pendidikan Geografi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan geografi regional. Jadi di sini saya akan menjelaskan pendekatan ekonomi regional adalah yaitu analisis dengan menggunakan konsep 5W dan 1H. Arti dari 5W dan 1H itu adalah what, where, when, who, why, how. Jadi, kegunaan analisis tersebut dalam pendekatan ekonomi regional bertujuan untuk pemerataan pembangunan antar wilayah, penetapan sektor unggulan, dan membuat interaksi antar wilayah. Baik, sedangkan penggunaan pendekatan ekonomi regional bertujuan untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul sebagai dampak dari keempat aspek yang sering tumpang tindih. Sebagai contoh,
wilayah pertumbuhan ekonomi sering tidak mengikuti batas-batas politik serta pengaruh sosial dan budaya. Terima kasih.